Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada suatu hal apapun dan tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Saya, Slamet Yuswanto, Media Iswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, ingin berbagi mengenai mata pelatihan manajemen mutu. Deskripsi dari mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat pengawas di instansinya. Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu meliputi perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, sistem manajemen mutu, standar mutu menurut ISO dan SMI, kemudian kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah atau dikenal dengan SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah dan teknik-teknik pengendalian mutu. Itulah deskripsi singkat mengenai mata pelatihan manajemen mutu. Nah, mata pelatihan manajemen mutu ini yaitu para peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan mampu menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Nah, itulah hasil belajar yang nantinya akan Bapak Ibu peroleh. Ada indikator-indikator dari hasil belajar yang kira-kira bisa nanti diperoleh juga oleh Bapak Ibu sekalian. Indikator pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kami harapkan mampu menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu. Ceramah ini dilakukan oleh narasumber yang berkompeten. Kemudian juga menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Apa saja perkembangan yang ada, mulai dari awal, artinya kita bicara mengenai sejarah dari manajemen mutu itu sendiri. Kemudian ruang lingkupnya apa saja. Selanjutnya juga nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan mampu menjelaskan standar mutu menurut ISO dan menurut SNI, Standar Nasional Indonesia, di mana kita sudah mempunyai lembaga untuk melakukan standarisasi baik barang maupun jasa. Nah, kemudian juga nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan mampu menjelaskan SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah, dalam hal ini di instansi Bapak Ibu sekalian, karena di setiap instansi memang wajib ada pengendali mutu, dalam hal ini SPIP. Nah, selanjutnya juga diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian mampu menjelaskan teknik pengendalian mutu. Seperti apa teknik-teknik pengendalian mutu? Nanti Bapak Ibu sekalian akan diperkenalkan beberapa teknik bagaimana melakukan pengendalian mutu pekerjaan di instansi Bapak. Tentunya yang relevan. Nah, akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian kami harapkan juga mampu
menganalisa masalah manajemen mutu dan bagaimana solusinya. Nah, untuk menjabarkan hasil belajar maupun indikator hasil belajar, tentu kita akan masuk ke materi-materi pokok dan submateri pokok tentunya. Materi pokok pertama adalah ceramah yang dilakukan oleh narasumber. Nah, ceramah ini akan memakan waktu sekitar 3 jam pelajaran. Artinya nanti Bapak termasuk tanya jawab. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan praktis dari narasumber mengenai manajemen mutu. Nah, materi pokok kedua adalah mengenai perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Ini akan berlangsung selama 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Di dalam 90 menit ini kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan manajemen mutu, kemudian pengertian manajemen mutu, dan sistem manajemen mutu seperti apa sistemnya, kemudian juga prinsip-prinsip manajemen mutu, dan tahap atau proses manajemen mutu, tahapannya bagaimana. Akhirnya dalam materi pokok ini kita akan bahas mengenai komponen atau aspek manajemen mutu. Jadi ada beberapa yang bisa kita peroleh. Kemudian materi pokok kedua mengenai standar mutu. Penerapan standar mutu oleh siapa? Oleh ISO maupun oleh SNI. Nah, kemudian bagaimana melakukan standar atau jenis-jenis ISO tadi dan SNI yang relevan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Kita kenal ada ISO 9001, ISO 9000, kemudian juga standar nasional Indonesia. Kita mengenal juga banyak sekali dalam lingkungan barang, dalam lingkungan jasa, semua distandarisasikan. Nah, sehingga akan muncul nanti kalau sudah standar, masyarakat tidak ragu lagi melakukan pembelian. Nah, ini akan dilakukan materi ini selama 2 jam pelajaran. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwa di dalam materi pokok manajemen mutu ada juga mengenai sistem pengendalian internal pemerintah sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Di dalam materi pokok ini kita akan bahas mengenai SPIP, dasar hukumnya, tujuannya, dan unsur-unsurnya. Kemudian prinsip umum penyelenggaraan SPIP seperti apa. Lalu upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas peserta pelatihan. Dalam hal ini Anda sebagai pejabat administrator, bagaimana melakukan upaya pengendalian mutu. Selanjutnya juga kita akan bahas mengenai karakteristik pengendalian yang efektif. Karakteristiknya seperti apa pengendalian yang efektif itu? Akhirnya kita akan masuk ke SOP, standar operasional prosedur, untuk menjamin mutu. Nah, di lingkungan Bapak Ibu sekalian pasti akan ada standar operasional prosedur. Nah, apakah SOP itu sudah dijalankan? Apakah bisa mengukur mutu kinerja dari instansi Bapak Ibu sekalian? Nah, itulah materi pokok keempat. Selanjutnya, materi pokok kelima adalah teknik-teknik pengendalian mutu. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian pengendalian, teknik pengendalian,
dan tujuannya. Apa sesungguhnya tujuan itu? Kemudian bagaimana melakukan pengelompokan teknik pengendalian ini. Yang akhirnya juga bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penerapan teknik pengendalian mutu yang relevan untuk pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Inilah jadi penerapan ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa memilih yang cocok, yang relevan dari berbagai teknik yang akan dikenalkan nanti. Ya, itulah yang akhirnya materi pokok keenam mengenai diskusi dari berbagai yang Bapak Ibu telah beroleh, kemudian didiskusikan. Nah, dianalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya di dalam diskusi tersebut. Analisa permasalahannya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana. Diskusi kelompok ini membahas kasus atau masalah manajemen mutu di bidang tertentu. Ya, bisa diambil dari berita, bisa diambil dari laporan, atau dari video mengenai kasus di tempat tugas peserta, di tempat tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, pasti ada permasalahan-permasalahan yang nanti bisa dilontarkan untuk dibahas dan dicarikan solusinya. Nah, kemudian dianalisa sebab akibatnya terhadap kasus yang didiskusikan dari sudut pandang manajemen mutu dengan menggunakan teknik pengendalian yang relevan. Jadi ada masalah, kemudian dianalisa dengan teknik-teknik yang sudah dikenalkan, selanjutnya dicarikan solusinya. Itu semua adalah materi pokok dan materi pokok yang keseluruhannya akan diperoleh oleh Anda, dan kami sebagai fasilitator akan memberikan semuanya dengan metode ceramah, kemudian dengan metode brainstorming, kemudian juga metode tanya jawab. Dari sekian juga kita selihi nanti sedikit ice breaking. Untuk apa? Agar Bapak Ibu sekalian tidak terlalu bosan atau boring. Ice breaking ini tentu akan membuat atau menyegarkan sedikit, barangkali tidak lebih dari 5 menit nanti kita akan sampaikan. Nah, itu metodenya. Kemudian alat bantunya, ini tentu saja kita menyampaikan pasti harus membutuhkan alat bantu. Selain bahan ajar dan bahan tayang tentunya adalah yang paling penting LCD proyektor, laptop, flip chart, spidol, sound system. Nah, itu semuanya adalah beberapa alat bantu yang mungkin juga akan membantu kita melakukan pelatihan ini. Ya. Nah, dari global keseluruhan ini tentu nanti ada evaluasi yang bisa disampaikan. Ya. Evaluasi pertama terhadap materi manajemen mutu. Nah, evaluasi ini peserta pelatihan dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat, melakukan evaluasi, nah, baik dalam memperhatikan paparan narasumber atau fasilitator, kemudian terlibat dalam diskusi maupun mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Nah, itu evaluasi mengenai manajemen mutu. Jadi evaluasi ini dilakukan oleh peserta, baik peserta kepada fasilitator, kemudian fasilitator terhadap peserta maupun penyelenggaraan. Kemudian materi evaluasi kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Terakhir, evaluasi mengenai materi teknik-teknik pengendalian. Evaluasi terhadap peserta ini dilakukan secara kualitatif juga. Kemudian
hasil diskusi kelompok ini dipresentasikan di dalam kelas. Akhir kata, sekali lagi saya Slamet Yuswanto mengucapkan sukses untuk Anda semuanya dan semoga Anda berhasil. Terima kasih.